Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya mendapati sebuah narasi yang menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa negara Yaman adalah negara keramat yang penduduknya mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan kelak di akhirat ya, yaitu akan menjadi umat pertama yang meminum air telaga Nabi. Hal itu berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Redaksi hadisnya seperti ini. Inni labi uqri haudi adudun nasa li ahlil yamani atribu bi'asaya hatta yarfaddu alaihim. Kalau kita artikan kurang lebihnya, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Ini hadis sahih sahabat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pembahasan ini itu bukanlah untuk mempersoalkan status hadisnya. Itu sahih atau tidak itu bukan sahabat ya, karena jelas ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu saya sangat sepakat sekali ini adalah hadis yang sahih. Namun saya keberatan ketika redaksi Ahlil Yaman di dalam hadis ini itu dinarasikan sebagai penduduk negara Yaman secara mutlak. Karena kita tahu sendiri, penduduk Yaman itu tidak semuanya berstatus Muslim. Di sana juga ada penduduk non-Muslim yang notabene-nya tidak mungkin mendapat keistimewaan pertama kali meminum air telaganya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu sendiri, zaman dulu itu Yaman juga pernah dikuasai oleh Abrahah. Jadi dari logika sederhana ini saja sulit rasanya menerima bahwa redaksi ahli Yaman di dalam hadis ini diartikan sebagai penduduk Yaman secara mutlak. Lalu bagaimana memahami redaksi ahli Yaman di dalam hadis ini? Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat keterangan kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Jika terbitannya sama, sahabat bisa buka di juz 15 halaman 62. Di sini ada penjelasan mengenai maksud dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurung adzudun nasa li ahli yamani atribu bi asaya hatta yarfaddu alaihim. Maknanya adalah atrudun nasa anhu. Aku menyingkirkan manusia dari telagaku, ghaira ahlil yamani, selain ahli Yaman. Liyar faddu ala ahlil yamani, supaya air telaga mengalir kepada ahli Yaman. Wahadhihi karomatun li ahlil yamani, fi taqdimihim fi syurbi minhu. Ini adalah karomah untuk ahlul Yaman. Perihal apa? Perihal mendahulukan mereka dalam hal minum air telaga Nabi. Mujazatan lahum. Nah, ini karena sebagai balasan bagi ahli Yaman ya, bagi mereka. Balasan karena apa? Bihusni ihim. Ya, ini yang pertama ini. Alasan pertama, kenapa kok mereka mendapatkan balasan karomah sehebat itu? Karena bihusni ihim, satu sebab ini ya, baiknya perbuatan baik mereka. Agak sulit ini. Sebab baiknya perbuatan mereka bihusni soni'ihim. Jadi perbuatan mereka ini baik. Wataqaddumihim fil islami. Ya, ini yang kedua. Sebab mereka lebih dulu dalam masuk Islam. Mereka masuk Islam lebih dahulu.
Wal ansaru minal Yaman, dan kaum Ansor adalah sebagian dari ahli Yaman. Fayadfa'u ghairahum hatta yashrabu. Oleh karenanya, maka Nabi Muhammad SAW menyingkirkan selain ahli Yaman hingga para ahli Yaman itu dapat meminum air telaga Nabi, kama dafa'u fit dunya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'da'ahu wal makruhati. Sebagaimana ahlul Yaman menyingkirkan musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang dibenci oleh Nabi ketika di dunia ini ya, fit dunya, ketika di dunia. Nah, dari syarah ini kita bisa melihat bahwa ahli Yaman yang disebut Nabi yang akan diberikan kehormatan meminum telaga Nabi lebih dulu, nah ini memiliki ciri-ciri yang khas ya, ciri-ciri yang jelas, yaitu apa? Satu, ahli Yaman yang berbuat baik, perbuatan mereka baik, bihusni soni'ihim tadi. Kemudian yang kedua, ahli Yaman yang lebih dahulu dalam masuk Islam. Kemudian yang ketiga, ahli Yaman yang membantu Nabi menyingkirkan orang-orang yang memusuhi Nabi. Sehingga ketika ahli Yaman dalam hadis ini dinarasikan sebagai ahli Yaman secara mutlak, dalam artian setiap orang Yaman dari zaman dulu hingga sekarang, dari zaman A sampai Z kalau bahasa sekarangnya ya, itu akan mendapatkan kemuliaan meminum air telaga Nabi yang pertama kali, maka sangat sulit sekali mengkompromikan dengan penjelasan syarah ini. Kenapa? Karena kita bisa melihat sendiri tiga hal yang saya sebut sebagai ciri-ciri ahli Yaman yang disebut Nabi itu rasionalnya adalah ahli Yaman yang tergolong sebagai sahabat Nabi. Jadi ini sahabat yang dimaksudkan seperti itu ya kan. Nah, contoh realnya yang ditulis oleh syarah oleh Imam Nawawi itu adalah kaum Ansor. Jadi sangat sulit sekali untuk diterima ketika ahli Yaman di era sekarang itu dikategorikan sebagai ahli Yaman yang disebut Nabi. Nah itu sahabat ya. Lalu siapa yang mendapatkan keistimewaan? Ya ahli Yaman yang dengan ciri-ciri tadi, alasan-alasan tadi. Kalau ahli Yaman yang era sekarang kan ya mana bisa mereka itu disebut sebagai taqaddum fil Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam kan tidak bisa. Wong faktanya ahli Yamannya ini ya era sekarang. Jadi sulit menerimanya itu di situ sahabat. Makanya ayolah sudahi merasa istimewa dari yang lain karena pada dasarnya manusia itu sama-sama makhluk Allah yang akan mulia di sisi Allah tergantung bagaimana ketakwaan kita masing-masing. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu semua. Gitu sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.